Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Markas. Waalaikumsalam Saat warahmatullahi ini kita wabarakatuh. tengah berada di MGC, tepatnya di lantai 2, ya, di mana hari ini kita akan bersama dengan Kepala Dinas DPM PTSP, yang di mana kita akan membahas soal komitmen tingkatkan tata kelola pelayanan dari DPM PTSP. Dan saat ini saya tengah bersama dengan Kepala Dinas Bapak Muhammad Mario Said. Assalamualaikum, Pak Maris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa Bu kabar, Pak? Robi. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu Robi. baik. Iya, Ya, Pak, ini tema kita yaitu DPM PTSP Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Pelayanan. iya, Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, foksi dari DPPTSP ini seperti apa itu? iya. Saya kira terima kasih Bu Robi. Iya. Menyangkut masalah DPM PTSP, saya Mhm. kira ini merupakan OPD, salah satu OPD yang cukup strategis Mhm. dalam bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Iya. Jadi DPM PTSP sendiri mempunyai tupoksi, Mhm. yaitu dalam hal bagaimana memberikan pelayanan kepada Iya. masyarakat itu yang pertama dan bagaimana meningkatkan Mhm. investasi Mhm. di Kota Makassar ini. Karena Mhm. itu dua hal yang barangkali menjadi tugas kita. Mhm. Kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada Iya. masyarakat, Mhm. terkhusus barangkali pelaku-pelaku usaha, Mhm. ya diharapkan nanti iklim investasi itu semakin baik. Mhm. Iklim investasi semakin baik dan kondusif, ya kita Iya. berharap bahwa tingkat perekonomian yang ada di Kota Makassar ini semakin meningkat. Mhm. Kalau tingkat perekonomian semakin meningkat, otomatis itu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Ah. Makassar ini. Kira-kira Ah. begitu. Ya, itu pasti tupoksi dari Ya, DPPTSP. iya. Nah, Pak, selain itu juga apa sih yang meliputi, Pak, dari DPPTSP ini sendiri? Apa yang meliputi rangkaian kinerja dari DPPTSP sendiri? Itu tadi yang saya sampaikan karena titik beratnya itu ada dua, menyangkut Mhm. masalah pelayanan dan bagaimana iklim investasi itu lebih baik Iya. di Kota Makassar. Indikator kinerja daripada PTSP sendiri, indikator Mhm. utamanya adalah bagaimana peningkatan realisasi investasi. Mhm. Itu ukurannya. Iya, Kalau realisasi investasi semakin baik, berarti keberhasilan daripada bisa DPM terukur, PTSP Pak, ya? bisa terukur dengan Oke. baik. Kalau menyangkut masalah perizinan, Mhm. ada beberapa hal memang karena ini sudah terbentuk MPP di sini, mau Mhm. pelayanan publik, Iya. sejak Desember tahun Mhm. 2024, 4 ya, ya, launching semuanya. launching-nya kemarin Mhm. 2024. Jadi beberapa pelayanan perizinan itu sudah berada di MPP. Mhm. Mhm. Secara internal ada beberapa SKPD yang menjadi unsur teknis, Mhm. yaitu kalau di bangunan dan gedung ada tata ruang, Iya. itu ada tim teknisnya juga yang Mhm. melekat di MPP, Mhm. begitu pula dari Perindak. Mhm. Karena kalau dari tata ruang Iya. itu dengan aplikasi SIM-BG-nya. Mhm. Kalau di yang lain, perizinan-perizinan lain itu melalui OSS OSS, atau ada juga kita punya sistem aplikasi secara secara mandiri mandiri. yaitu Solatabos. Ya, Mmm. seperti itu. Ya. Pak, kita kan tahu bahwa perizinan wilayah perizinan dari DPPTS itu kan cukup luas, Pak. Ya, Nah, ini kalau bisa tahu, Pak, masyarakat juga harus tahu nih, terus pendengar kita kan masih ya. banyak nih, Pak, masyarakat belum tersosialisasi soal adanya mall pelayanan di sini, Pak. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh DPPTSP sendiri, Pak, seperti apa nih ke masyarakat? Oh ya, Mhm. berbagai hal barangkali yang kita sudah lakukan, Iya. publikasi melalui Mhm. teman-teman media Iya. juga barangkali kita berkolaborasi dengan teman-teman media untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan menyangkut masalah pelayanan yang ada di DPM PTSP. Mhm. Begitu pula kita punya sistem, kita Mhm. punya juga apa namanya, Iya. website, Mhm. ya kita punya juga, ya macam-macam lah di Mhm. media Mhm. sosial, kita Mhm. menginformasikan kepada kalangan masyarakat, Iya. prosedurnya apa segala macam, sistemnya. Kalau Mhm. memang masyarakat juga masih belum paham atau apa dalam sistem itu Iya. kan kita punya layanan, Mhm. namanya Dikopi. Layanan Dikopi itu bisa secara online, Mhm. bisa juga secara offline. Oke. Offline itu datang ke kantor Kantor. MPP, Mhm. kita nanti akan layani. Mhm. Di Mhm. sini ada petugas layanan, baik Mhm. dari layanan OSS, Iya. jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Mhm. layanan OSS, begitu pula dengan layanan Mhm. layanan lain, termasuk dengan SIM-BG, ya, untuk Mmm. bangunan dan Bangunan gedung. lagi ya. Ya,
Oh, berarti, apa ya, komplit Pak ya di sini Iya, dalam hal secara offline, mhm, online juga kita lakukan. mhm, mhm, Kita ada juga layanan melalui sistem itu, sistem di kopi. di kopi, Iya, heeh. Pak, sistem di kopi ini sudah, sudah di apa ya, sudah, diketahui oleh masyarakat sendiri, Pak? iya. Mhm, Saya kira itu sudah kita sampaikan mhm, ke masyarakat itu tadi melalui media, media sosial, mhm, media-media yang resmi kita iya, sudah sampaikan bahwa ini salah satu kemudahan barangkali masyarakat untuk bisa mengakses mhm, informasi-informasi layanan yang ada layanan, di DPM PTSP. mhm, Begitu pula menyangkut masalah pengaduan, itu bisa mmm, juga secara online online, dilakukan. Kalau misalnya ada pengaduan-pengaduan dan insya Allah selama ini saya juga monitoring mhm, setiap pengaduan itu secepat mungkin kita tindak selesai lanjuti. Ya, ditindaklanjuti, karena itu mhm, memang langsung masuk ke, mhm, sistem kita. sistem, Ya, mhm, mhm, begitu. mhm. Pak, pengaduan yang paling banyak di sini itu apa, Pak? Eh, Banyak itu menyangkut masalah kesehatan ya. Ya, Mmm, ya kesehatan. Itu yang biasa mereka masih bingung mhm, sehingga perlu ada penjelasan dari teman-teman yang ada di DPM PTSP untuk iya, memberikan penjelasan kepada mhm. mereka. Mhm, Iya. mhm. Nah, Pak, perizinan yang ini kan salah satu mall yang tersibuk kalau saya lihat, karena Iya. parkiran kendaraan itu rata-rata naiknya ke lantai 2 bukan ke ke tempat lain, ini di Iya. lantai 2 fokusnya ke lantai 2 karena mall pelayanan. Iya. Nah, ini Pak paling banyak di apa, pelayanan itu di bagian mana, Pak? Gitu. Iya, pelayanan kemarin itu kan banyaknya bertumpu di SKCK. Oh, Kalau kecil. kalau kita yang ini memang sudah agak terlalu tidak terlalu ini menyangkut masalah SIM BG Mhm, atau apa namanya PBG. mhm, Itu kan, melalui aplikasi. aplikasi. Begitu pula yang pelayanan-pelayanan, izin-izin yang melalui OSS Mhm, dan yang tidak tercover di, aplikasi OSS ini melalui Solatabos. Sehingga mmm, memang itu yang banyak kemarin ini di SKCK iya. dengan, itu tadi layanan layanan apa namanya, layanan informasi. Oh, Mereka iya, kalau iya. mau dapat informasi atau Mhm, dia belum paham betul bagaimana mhm, masuk di dalam sistem, itu mhm. yang biasa mereka datang. Ah, Tapi heeh. kalau dia sudah paham, dia langsung akses masuk di sistem. Iya. Oh, itu satu kali, Pak, ya? Dalam hal pelayanan itu, hari itu juga langsung terselesaikan Oh ya? iya, langsung terselesaikan. Jadi Mhm, ya kalau memang ada kita lihat, mhm, di sini memang, setiap kebutuhan daripada masyarakat itu mhm, kita langsung layani. mhm, Begitu pula dari segi pengaduan. iya, Pengaduan juga kita antisipasi supaya bisa segera mungkin kita tindak lanjuti. Apakah itu nanti dilakukan peninjauan lapangan? mhm, Kan tidak. Kalau misalnya menyangkut masalah izin misalnya. iya, Sekarang kan ini juga problem Mbak Ruby, iya, izin IMB, izin IMB ini mhm, memang agak rumit, agak rumit, iya, panjang, betul, panjang prosesnya. mhm, Begitu pula izin-izin yang lain. Izin yang lain itu seperti begini, izin yang resiko rendah. oh, iya, Risiko rendah ini kadang langsung terbit, bukan kadang, mhm, langsung terbit. mhm, Langsung mhm, terbit secara otomatis, otomatis, oke, ya di pemerintah mhm, pusat. Ya, yang mhm, menjadi problem kalau mhm, misalnya, eee, ada ada izin yang memang yang agak bertentangan iya, dengan perwali kita. perwali, iya, Ya, misalnya minuman mhm, tiba-tiba muncul, mhm, dia distribusi atau subdistribusi mhm, tiba-tiba muncul dan itu berada di dekat rumah ibadah misalnya. ah, iya, Nah, ini iya, kan iya, menjadi problem. iya, iya, Problemnya iya, kemana? mhm, Pasti masyarakat pengaduannya di kita. mmm, mhm, Padahal mhm, izinnya ini kan iya, terbit secara otomatis. iya, Tapi ya mau tidak mau ini harus kita layani layani, masyarakat. mhm, Ya, saya biasa perintahkan, kita punya tim pengawasan di sini yang oke, terdiri dari beberapa mhm, SKPD yang iya. masuk di dalamnya, tim Berarti kolaborasi teknis. Pak ya Kadis ya? Iya, Mhm. kita ini mengkoordinir saja. Oh, Tapi oke. yang eksekutornya ini kan tim teknis Tim teknis ya? dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Tapi Mhm, kita yang mengkoordinir. mhm, DPM PTSP sebagai koordinator mhm, di dalam tim pengawasan tersebut. Nah, mmm, tetapi semua analisa dan kajian-kajiannya itu iya, berada di tim tim teknis. teknis, oke. Apakah ini melanggar, apakah ini Mhm, sesuai, mhm, dan itu nanti eksekusinya akan iya, dilakukan oleh Satuan Polisi Satuan Pamung Pemantau Praja. Praja. Nah, Pak Kadis yang sempat ramai itu soal OSS Pak, Iya, ya ketika adanya tempat-tempat hiburan ya, iya. itu kan sempat, digempur tuh Hmm, DPTPC bahwa hmm, di sini pengurusannya, padahal itu kan tadi Pak Kadis sudah jelaskan bahwa secara otomatis. Nah iya. itu mengantisipasinya seperti apa Pak Kadis untuk menyampaikan ke masyarakat itu?
seperti apa? Masyarakat taunya mengurus saja, tidak berpikir bahwa ini secara otomatis akan terbit gitu. Iya, itulah gunanya kita biasa Mhm, lakukan, turun melakukan mhm, pembinaan juga. mhm, Ya kalau misalnya memang kita lihat bahwa mhm, usaha-usaha ini, mungkin saja nantinya akan iya, menimbulkan sesuatu problem mmm, atau protes dari masyarakat, mhm, itu kita harus sampaikan mhm, bahwa ini tidak sesuai sebenarnya. iya, Misalnya juga menyangkut masalah parkiran. parkiran, iya, Kafe-kafe ini kan tumbuh, mhm, karena itu tadi secara otomatis dia terbit. iya, Tapi kan ini biasanya tumbuh di pemukiman. Ini mhm, kan mengganggu biasa tetangga apa betul, segala macam, mhm, kenyamanan mereka diganggu mhm, dengan adanya parkiran. Ya kalau kafenya sepi-sepi tidak ada masalah, tapi mmm, kafenya biasa kan langsung dia mengganggu, ramai sekali, ini mhm, kan mengganggu mhm, ketentraman yang ada di situ. Nah, mhm, inilah tugas kita juga dari tim untuk melakukan monitoring ke bawah, iya, mengevaluasi, monitoring, menyampaikan itu. Kita juga sebenarnya dari pemerintah mhm, bisa apa namanya, memberikan, justifikasi atau pengaduan mhm, melalui OSS juga. Nah, oke. tapi itu kan biasa lama prosesnya, itu Mhm. juga karena kan yang Untuk penting proses berapa lama, Pak? berapa lama itu biasa kalau kita pengaduan ke pemerintah, ke Itu langsung dalam ke pusat sistem, atau ke ke mana, dalam iya, Pak? dalam Oh, ke sistem pusat, iya oke, ke iya pusat gitu. iya, Pak, seandainya seumpama nih, Pak, itu mereka sudah, mengurus OSS, terus, terbit dan ada masalah itu kan pasti ada gejolak tuh, Pak, ada tarik ulur antara pemerintah dan masyarakat itu, Pak. mmm. Apakah pernah terjadi itu? Itu tadi yang seperti itulah Iya, mungkin kejadian-kejadian seperti heeh, itu, misalnya apakah dia komplainnya masalah limbahnya mhm, mungkin, iya, tapi kadang kita juga turun sebenarnya tidak ada problem, mmm, tetangganya tidak ada masalah, ada segelintir nah orang saja barangkali, iya beberapa orang itu yang tidak ada masalah di sekitar situ, ya heeh, mungkin dia tetangga ada permasalahan sedikit, mhm, ya padahal kita turun di bawah juga, mhm, ternyata tidak ada limbah. Ya, mmm, seperti itu biasa terjadi juga, tapi memang juga ada terjadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, mhm, ada penjualan, minuman, mhm, dia apa namanya, apa namanya itu, distributor, distribusi, distributor. mhm, Itu mhm. berada dekat dengan, rumah ibadah. Kita kan punya perwali, jaraknya itu harus melebihi dari 200 meter, Dari baru rumah bisa ibadah? dari rumah ibadah Mhm, ataupun sekolah. mhm, Ya, mhm, mhm, seperti mhm. itu. Makanya kita juga, walaupun itu biasa, eee kondisi-kondisi seperti itu biasa terjadi, ya ini yang kita bisa berikan pengertian kepada yang pemilik usaha. Kalau memungkinkan ataukah dia sewa tempatnya, kalau Iya, bisa dia bergeser dari situ, mmm, cari tempat sewa yang lain. mhm, Ya, karena mau tidak mau juga ini orang sudah punya legalitas sih iya, iya, sebenarnya, karena mhm, sudah ada izin, izin, sudah ada legalitas. Tapi di sisi lain juga kita harus memperhatikan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang lain. mhm, Nah, sehingga kita biasa memberikan pemahaman kepada mereka, ataukah dia merubah usahanya. mmm, Tidak mhm, usahlah jual begitu, mhm, lebih jual yang yang lain, lain, supaya mhm, Anda aman. iya, Kalau Anda aman, Anda enak juga berusaha, tidak ada yang ganggu, kan enak dalam berusaha. mmm, Daripada mhm, Anda berusaha begini, iya, setiap saat itu bisa saja diganggu kan. iya, 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 Ya, ada media, ada apa, mhm, ini kan Anda tidak tenang juga untuk iya, melakukan heeh, usaha itu. mhm, Ataukah Anda iya, bergeser dari situ, iya, iya, pindah iya, dari tempat itu. mhm, Itu biasa kita kasih solusi-solusi seperti itu. Karena kita ini kan pemerintah, iya, ya kita harus mengambil dua sisi. Di mhm, sisi lain mereka juga mau sisi mencari positif dan hidup. negatifnya, Pak, ya? Iya, di sisi lain juga ya kita harus memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar situ dan Mhm, aturan yang ada. mhm, Ya aturan kita seperti misalnya itu tadi tidak iya, boleh kurang dari 200 meter dari jarak dari jarak. rumah ibadah atau sekolah. Iya, Ya, Pak, tadi kan Bapak katakan bahwa fungsi dari DPTSP itu adalah pengawasan, ya pengawas pengawas dari belakang. Ini Pak, biasa kan, masih ada nih yang bertanya bahwa di keramaian-keramaian, tempat-tempat hiburan, di hotel ataupun di yang lain itu pengawasan terkhusus untuk minuman-minuman itu Pak, gimana itu, Pak? ya. Mhm. Jadi eh, Ini biar masyarakat, lebih cerah karena kan tidak semua masyarakat paham soal, soal itu, Pak, ya. Karena ya, tidak semua masyarakat bahwa ini kan bukan wilayah anggaplah mungkin dari PT PSP bisa menjawab, "Saya bukan masuk di situ, ranah saya di sini," gitu. Tapi hmm, kan masyarakat tidak mau tahu, Pak. Nah, mungkin dari sini kita bisa mencerahkan masyarakat, ya, pendengar ya. kita. Silahkan, Pak. Ya, memang kalau, apa namanya, seperti bar misalnya, Mhm, itu izinnya memang adalah kewenangan provinsi. mhm, Nah, begitu
begitu pula klub malam nih, ya, Mhm, klub malam. mhm, Jadi memang kita ini cuma perlu ada pembinaan-pembinaan kepada mhm, masyarakat menyampaikan iya, bahwa kewenangan-kewenangan itu tidak semuanya berada di pemerintah pemerintahan, kota, oke. ya, Nah, itu karena ada harus diluruskan, iya, Pak. ada kewenangan Iya, pemerintah provinsi, provisi, ada heeh, juga kewenangan pemerintah pusat. mhm, Nah, contoh misalnya Minol. Minol itu kalau B dan golongan B dan C itu iya, memang adalah kewenangan pemerintah kota. provinsi kota, oke, Ya, mhm, kalau A itu mhm, adalah kewenangan provinsi, daripada pusat. pusat, oh, Ya, oke ya oke, seperti itu. mhm. Saya sendiri dapat pencerahan Pak hari ini, Oh karena gitu. kan saya tidak tahu Pak, ini kita belajar juga, karena kan masyarakat berpikir, ini kan Kota Makassar Pak, lingkupnya Kota Makassar, mereka tidak berpikir bahwa ini ada juga lingkup provinsi gitu, termasuk jalan-jalan kan Pak, ketika ada jalan rusak itu kan lemparnya semua ke Oh kota. iya, Nah, gitu kan, betul. semua ke Kota Makassar, padahal Iya, bukan pemerintah Kota Makassar, Makassar. ada bagian-bagiannya Iya, gitu. Nah, ini lewat sini Pak Kadis itu kan kita iya. bisa 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 memberikan apa ya, pemahaman kepada pendengar dan Iya, juga yang nonton kita di channel YouTube itu kan pasti, oh ternyata wilayahnya masuk di dinas ini, pemerintah provinsi, kota, dan iya, juga pusat. iya, Nah itu kan sempat ada yang ribut-ribut tuh Pak sebelum-sebelumnya ketika ada tempat hiburan di Tanjung yang sempat heboh itu kan. Nah iya, itu sempat kelimpungan kan pemerintah iya. menjawab haknya bahwa itu bukan wilayah pemerintah provinsi, kota Kota. gitu, itu Iya, pusat. Karena iya, tadi sempat Pak Kadis sampaikan bahwa izin itu terbit langsung dari pusat. Ya, iya, mereka tidak tahu titiknya. Pak, iya. kira-kira untuk menentukan titik koordinat itu bisa nggak diarahkan oleh dari dinas DPPTSP sendiri, Pak? Ya, itu tadi Hmm. tergantung jenis usahanya Oke. dan kategori usahanya itu apakah dia apa namanya resikonya rendah, Mhm, resikonya sedang atau mhm, resikonya tinggi. mhm. Jadi itu berdasarkan itu dipetakan kewenangannya. Kewenangan. Seperti itu juga misalnya tadi saya sampaikan, Mhm, misalnya izin bar, mhm. izin diskotik, Iya, klub klub malam, malam. itu terbitnya di pusat. Oh, pusat. Provinsi ya? Oh Provinsi, provinsi, mohon oke. maaf. Provinsi. Mhm, Iya mhm, provinsi. mhm, mhm. Izinnya itu terbit di provinsi. Nah, itu Iya, sahabat Alwarkas itu terbitnya di provinsi bukan di kota. iya bukan di kota. Itu Iya, ditegaskan di sini ya. iya Oke, oke, berarti oke. di Oke. kota. Kalau misalnya seperti restoran, Mhm. itu di ya Masuk di kota dipetakan kota, Makassar. ya Ah, oke, itu oke. restoran. Tapi Mhm. itu restoran juga dia bisa mengurus izin minol. Ya, kan Ah, biasa gini Pak, siapa tahu bukannya restoran tapi di belakangnya ada, ya begitu loh Pak, tanda kutip. Kan biasanya kan di dalam, tempat makan itu kan Pak, ada yang ruang privat ya, itu kan biasanya itu apakah ada peninjauan gitu Pak, ke lapangan? eh, kita itu biasa begini, Mbak Mhm. Ruby, apa namanya, kalau misalnya ada pengaduan-pengaduan, Oh, nah, baru masuk baru pengaduan baru pengaduan ditinjau, kita oke. tindak lanjuti Mhm, ke mhm, sana. mhm, Eee, seperti itu tadi saya sampaikan, iya, kalau misalnya izin minol itu mhm, dimungkinkan kalau dia restoran, ya dimungkinkan kalau restoran mhm, itu bisa dia mengurus oke. izin minolnya, sepanjang itu tadi jaraknya itu Jaraknya, ya oke. tidak, kurang dari 200 meter 200 dari rumah meter. ibadah ataupun, fasilitas sekolah yang Fasilitas. lain, Hmm. gitu. Pak, sejauh ini ada kendala-kendala nggak Pak dalam hal di mall pelayanan ini selama setelah launching per Desember tahun kemarin sampai sekarang ini kan sudah hampir setahun ini Pak, Iya, ya hampir setahun. Ada kendala-kendala yang dirasakan selama masyarakat mungkin ada keluhan masyarakat kan tadi sudah katakan ada keluhan masuk itu langsung ditindaki. mhm. Kendala dari yang dihadapi oleh DPPTSP sendiri Pak gitu. Eee, Kalau kendala-kendala itu pasti ada lah, Mhm, pasti ada. Eee, Bagaimana, peningkatan juga sumber daya manusia kita. mhm, Nah, ini yang SDM. perlu juga kita tingkatkan, setiap saat kita tingkatkan, sehingga di setiap tahun itu ada kita lakukan bimbingan-bimbingan teknis. Mhm, Pada internal iya. DPMPTSP, begitu pula mungkin dengan, teman-teman yang ada di instansi teknis. Mhm, Karena yang paling utama adalah walaupun secanggih apapun, iya, ya apa peralatan yang kita kalau lakukan, SDM-nya kita sendiri kalau SDM-nya tidak mumpuni. sesuai dengan standarisasi, ya ini Mmm, juga barangkali hal yang penting untuk kita, perbaiki terus. mhm.
Jadi kendala utamanya itu ya SDM, Mhm. fasilitas juga, sarana Iya. dan prasarana ini semakin hari itu kita harus tingkatkan juga. Mmm. Jadi, sementara juga kita ini memenuhi beberapa, keinginan dari instansi teknis Iya. untuk peralatan-peralatan yang ada di DPMPTSP ini kan Mhm. masih terbatas. Iya. Sehingga pemenuhannya itu harus segera mungkin Mhm. supaya dari tim-tim teknis ini bisa betul-betul maksimal juga berada di DPMPTSP. Mhm. Ya. Rencana untuk tahun depan, Pak? Ke depannya ini seperti apa nih? 2026 kan sudah di depan mata nih, pasti ada Iya, program program kerja yang akan dijalankan oleh, dinas Bapak sendiri. program kerja kita ya yang paling penting adalah itu tadi peningkatan sumber daya manusia kita. SDM. Jadi ada beberapa kegiatan juga yang bagaimana meningkatkan kapasitas daripada aparatur kita yang ada di DPMPTSP, begitu Mhm. pula tadi bagaimana kita pengembangan sistem ini. Karena Mhm. memang dalam sistem kita juga ini ada beberapa yang masih kurang barangkali Mhm. sehingga perlu ada pengembangan di dalam sistem yang sudah ada. Mhm. Ya, seperti misalnya masih ada beberapa perizinan Iya. mungkin yang tanda kutip masih manual, Mhm. ini juga nanti ke depannya kita akan masukkan ke dalam sistem. Mhm. Nah, ini adalah perbaikan-perbaikan dalam proses pelayanan sehingga memberikan kemudahan. Tapi sementara tahun ini kita lakukan pengembangan sistem itu dan mudah-mudahan di tahun depan itu beberapa ya, proses perizinan yang lain itu yang belum masuk ke dalam sistem ini bisa kita kolaborasi masuk ke Mmm. dalam sistem. Apa yang masih manual ya, Pak, ini selama ini yang akan di Ya, oh ya, izin perumahan itu, set mhm. plan itu. Oh, set plan, Ya, oke. set plan itu Mhm. masih secara manual. Mhm. Jadi, Mhm. Kendalanya apa, eee, Pak, sampai masih sistemnya manual gitu? ini makanya kita kendalanya itu karena dia belum kita bisa masukkan ke dalam Oh, ke sistem dalam saja. sistem. Iya, tahun ini barangkali kita sudah punya anggaran untuk itu, Mhm. pengembangan dalam sistem. Jadi ada Iya. beberapa izin-izin yang belum memang masuk ke dalam sistem. Ini nanti insya Allah di tahun 2026. 2026 itu sudah kita jalankan eee secara online. Oh, Ya, berarti itu menjadi target di 2026, iya, Pak, ya? iya, Oke, iya, baik. Pak, kita berada di penghujung nih, Pak, dan iya, pasti juga ada harapan-harapan yang ingin dicapai di iya, 2026 selain tadi untuk pelayanan secara online. Nah, iya, apa lagi, Pak, yang diharapkan di tahun 2026 nih? Selain peningkatan SDM, terus juga peningkatan pelayanan gitu? iya. Kita berharapkan bahwa, bagaimana masyarakat juga bisa secara mandiri barangkali Mhm. untuk mengurus segala kebutuhan perizinannya, Iya. tidak melalui orang lain, tidak melalui Mhm. calo. Calo. Iya, jadi kita harapkan karena Mhm. ini sekarang kan di DPMPTSP kita terbuka Mhm. dan ini transparan, Iya. kita sudah ada proses, sudah ada sistem semua, Mhm. tinggal dia datang ke sini menanyakan kalau dia tidak paham betul, ya Mhm. silakan datang di sini ada layanannya Mhm. ditanyakan Mhm. bagaimana masuk ke dalam sistem SIMBG, bagaimana Mhm. masuk sistem OSS, bagaimana Mhm. masuk di sistem Mhm. Solatabos. Mhm. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah, silahkan Mhm. supaya, izin-izin ini bisa berproses secara cepat dan Cepat. kita harapkan juga itu secara transparan, secara Mhm. cepat dan mudah-mudahan, yang paling penting adalah bagaimana itu tadi iklim investasi bisa tumbuh di Kota Mhm. Makassar ini. Iya. Karena harapan kita bagaimana realisasi investasi itu bisa baik. Mhm. Kalau itu baik, kan ujung-ujungnya adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan. Karena kita berharap Makassar ini kan punya potensi yang luar biasa. Iya. Tinggal bagaimana kita memaintenance semua segala hal, terkhusus Mhm. juga menyangkut masalah perizinan, Iya. pelayanan, sehingga betul-betul investasi yang ada di Kota Makassar ini bisa Mhm. kita tarik masuk dan mereka, apa namanya, punya kepuasan untuk berusaha di Kota Makassar Mhm. dan kita harapkan nanti akan, apa namanya, ekonomi di Kota Makassar ini bisa semakin baik. Ada peningkatan nggak, Pak, selama, mall pelayanan ini ada dengan peningkatan dari segi, perekonomian di Oh Kota iya, Makassar? saya kira Realisasi ya, realisasi realisasi. investasi itu ada peningkatan. Oke. Di tahun lalu, di Mhm. semester pertama, Mhm. itu kalau, apa namanya, realisasi investasi itu di sekitar 1,2 triliun. Wah, oke. Dan alhamdulillah di tahun ini, di semester awal, di semester Iya. 1 itu sudah bisa mencapai 3,1 triliun. Padahal ini kan kondisi lagi efisiensi, Pak. Iya, iya, tapi Iya, ya iya. syukur Oke, alhamdulillah oke. Mhm. di semester yang sama di tahun yang lalu itu Mhm.
Hampir Sama? 100% Oke oke. kenaikannya. Mhm. Jadi kemarin satu triliun lebih, Mhm? sekarang ini sudah 3 triliun 3 lebih. triliun. Dan kemarin, terakhir juga di semester 3, Mhm. triwulan ketiga, Triwulan ketiga ya? di triwulan ketiga sudah ada rilis dari BKPM Mhm. bahwa, Makassar ini ada realisasi investasi lagi sekitar 700 tujuh ratus miliar. miliar. Jadi ya Mhm kurang lebih lah 4 mhm. 4 triliun barangkali, sampai dengan triwulan ketiga. Mhm. Oke, Pak. Berarti ada peningkatan, Pak, ya dari Alhamdulillah. berarti ada target tahun depan, Pak? Ya target kita pasti mudah-mudahan bisa naik Lebih lagi lagi, ya ya daripada lebih lagi mhm dari itu. mhm Kita berharap seperti itu. mhm. Apalagi mudah-mudahan di tahun depan, Iya. ya kalau Stadion Untia ini bisa berjalan, ya Ah, saya oke. kira itu juga akan memberikan dampak, ekonomi yang Ekonomi. berkembang di kawasan itu barangkali. Oke. Iya, Kita sama-sama berharap, lapangan Untia segera hadir, Pak, ya, karena untuk insyaallah, meningkatkan investasi i kita pastinya di Kota Makassar. insyaallah, amin. Sahabat Bagas, kalau Anda ingin mengurus izin datang ke MPP ya karena saya juga sudah merasakan Pak, bahwa tidak ada calo. Ketika Mmm, saya dengan tim di kantor itu datang langsung terlayani dan saya merasa cukup puas karena pelayanannya cukup cepat. alhamdulillah. Nah, Sahabat Bagas, kiranya, Anda sudah paham apa yang menjadi tupoksi dari DPPMTS PTSP ya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Saya Ruby Sudikyo dan juga Pak Kadis ya, Kepala Dinas DPPTSP, Bapak Muhammad Mario Said pamit undur diri, kita akan bertemu nantinya dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.